Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Untuk kita semua, salam kenal untuk Ibu Sita. Semoga sudah nggak kacau ya Ibu, sudah aman sekarang. Dan juga kepada Pak Farhan, saya dari tadi baca profil Halo, Pak Farhan Helmi ini sebagai movementnya Dilans. Kalau generasi saya, Pak, kita generasi Dilans Milea nih, hampir misleading tadinya kan. Untung baca panjangannya gitu. Baik, Bapak Farhan Helmi, Ibu Sita. Mas Farhan itu lebih muda daripada generasi Dilan. Oke, baiklah. Kalau di belakangnya tidak ada elderly gitu ya, sepertinya memang saya percaya itu Dilan Milea. Baik, mohon maaf sebelumnya Ibu dan Bapak, karena memang ini di hari kejepit yang Mas Arief sampaikan tadi, mungkin dari Kamis sampai Minggu sudah ada planning liburan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita bahwa masih banyak juga rekan-rekan dari peserta yang mengikuti kegiatan ESRD dengan dengan setia, pemirsa kita yang paling setia gitu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Peggy Arnolia, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Arief. Insya Allah saya akan memandu kegiatan hari ini, mulai saat ini sampai ke depan nanti, sampai pukul 17.15 atau sampai seselesainya, sepuasnya nanti rekan-rekan peserta untuk bisa mengupas dan membedah tema kita pada hari ini, yaitu keragaman dan inklusi dalam perusahaan, menumbuhkan keterwakilan, membangun keberlanjutan. Nah, background-nya mungkin rekan-rekan semua sudah mengetahui dalam flyer yang dibagikan, kenapa kita mengangkat tema ini yang tadi Pak Farhan sampaikan agak-agak berat ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab beratnya tadi. Karena memang keragaman dan inklusi yang merupakan dua konsep yang saling berhubungan, sehingga memang percaya atau tidak keragaman dapat mempererat persatuan. Kita juga nggak lupa ya, kalau semboyan negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, ataupun kadang dari dulu saya suka ada slogan United in Diversity, bahwa ya persatuan dalam keberagaman. Nah, hal-hal ini juga tidak terkecuali di lingkungan kerja pastinya, karena keberagaman dan inklusi tadi dapat menumbuhkan berbagai potensi positif untuk pertumbuhan perusahaan ke depannya. So, kita akan mengupas mengapa keragaman dan inklusi ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Kemudian, seperti apa keragaman dan inklusi yang dimaksud? Apa yang ada sesuai dengan di benak kita atau memang ada sesuatu yang lain? Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi dalam mengoptimalkan keragaman dan inklusi dalam upaya membangun keberlanjutan di perusahaan tersebut. Nah, baik, tanpa berpanjang-panjang waktu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief mengenai rules of the game-nya dalam SIRD ini. Nanti pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Farhan. Peserta boleh raise hand ataupun di chat. Kita akan melihat atau mengambil satu pertanyaan pertama untuk dijawab secara langsung. Kemudian nanti dilanjutkan materi yang kedua oleh Ibu Sita. Sama akan ada satu pertanyaan yang akan dijawab secara langsung. Kemudian setelah itu kita akan foto bersama terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jalal. Sama akan dilanjutkan satu pertanyaan raise hand secara langsung. Setelah itu kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Bagi para peserta seperti biasa, bagi yang sudah terbiasa mungkin sudah memahami rules-nya, kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di dalam chat box dengan menampilkan nama dan instansi ataupun institusinya. Setelah itu kita akan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab sekitar 30-40 menit ke depan. Dan kita ada sedikit closing statement nanti dari para panelis, dari para narasumber. Dan terakhir, sebelum penutupan, kita akan memilih 3 penanya yang beruntung yang akan mendapatkan souvenir eksklusif dari Social Investment Indonesia yang akan diumumkan di akhir acara. Baik, semoga ini bisa menjadi pemicu ya untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang juga berat-berat ya, seperti para panelis kita yang juga kelas berat. Sama seperti yang Mas Arief sampaikan tadi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap waktu yang mungkin sudah berjalan, saya akan memanggil Bapak Farhan Helmi selaku Presiden Pergerakan Dilans Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk bisa membacakan
Profil mohon ditampilkan oleh panitia. Profil dari Bapak. Wah, ada yang missing nih sedikit. Baik, tidak apa-apa Bapak Farhan Helmi, ini semua in English ya, saking kelas beratnya ya. Baik, saya bacakan saja. Bapak Farhan Helmi ini seorang scientifically trained independent professional of natural resource, environmental policy analysis, and climate change governance, yang mungkin di sini lebih kepada profesional di bidang lingkungan dan juga climate change. Sudah lebih dari 20 tahun secara nasional maupun internasional pengalamannya untuk menangani isu-isu di kehutanan, land use atau penggunaan lahan, dan juga forestry, kehutanan. Di sini dari Lulu CF ya, land forestry governance, land use and land use change and forestry. Kemudian juga disaster risk reduction, mungkin juga mitigasi bencana, risk assessment and environmental vulnerability mapping, urban low emission development strategic, dan juga green investment and innovation, system dynamic and machine learning, and the use of open platform and open source based tools such as Geographic Information System, GIS, Decision Support System, DSS, and related analytical tools. Jadi kalau boleh dirangkum, Bapak Farhan Helmi ini merupakan seorang profesional yang sudah 20 tahun malang melintang secara nasional maupun internasional, lebih kepada fokusnya di bidang kehutanan, environmental atau lingkungan, dan juga land use, dan juga ada perubahan iklim, karbon emisi, GIS, dan sebagainya. Luar biasa, yang pasti working experience-nya yang terakhir saat ini merupakan seorang presiden dari Dilans Indonesia, sebuah pergerakan untuk masyarakat difabel dan elderly people. Ini saya mau ngomongnya kalau apa ya Mas Jalal, elderly people itu saya bilang orang-orang dewasa kah? Kalau mau bilang orang-orang tua saya nggak enak juga nih ya. Generasinya Dilan Milia atau Dilan sebetulan gitu. Baik Bapak Dilan, jadi mohon maaf Bapak Farhan, saya lanjutkan. Working experience-nya sebelum itu adalah Research Coordinator Policy Brief Crafting for Green Economic Caucus of Indonesia Parliament di bulan Februari sampai Agustus 2021, dan juga sampai saat ini menjadi Chairperson Tamrin School of Climate Change and Sustainability dari Juli 2015 hingga saat ini. Pendidikan Pak Farhan yaitu Tokyo Institute of Technology atau TITech, School of Decision Science and Technology, Department of Social Engineering, Public Policy and Public System Design, dan S1 beliau dari ITB, jurusan Department of Geodesy. Kepada Bapak Farhan, waktu dan layar saya persilahkan. Sebelumnya saya mohon izin saya sampaikan bahwa presentasi bisa disampaikan kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silakan Pak Farhan. 5 menit sebelum waktu selesai nanti akan saya ingatkan. Saya mau share screen, Bu, bisa ya? Boleh dibantu panitia. Di Sabel belum dibuka kayaknya. Mau dibantu panitia atau Bapak sendiri, Pak? Boleh kalau di kalau saya nggak lancar nih, saya tidak bisa share screen nih. Oke. Bisa, Pak. Panitia tolong dibuka untuk share screen-nya. Bisa, Pak. Oke. Silakan, Pak. Oke, sudah terlihat ya? Aman. Silakan dilanjut. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan saya 15 menit saya bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi yang saya ingin putar itu sebetulnya ada video, ada poin-poin. Ini bukan merupakan presentasi yang seperti halnya presentasi ilmiah, tapi ini untuk meng-guide saya supaya saya lebih mudah. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang sangat berat soal sustainability, ada teman saya nih, Kang Jalal dan Usita siap menampung limpahan dari apa yang tidak bisa saya jawab. Baik, tadi sudah dikatakan, saya akan ingin mulai dengan bagaimana melihat eksklusi dan inklusi sosial
perbincangannya diperluas, bukan hanya sekedar di dalam perusahaan, karena ini menyangkut, saya ingin mulai dengan memperbincangkan soal apakah mungkin yang kita pahami tentang environmental, social, governance itu bisa diperluas di dalam konteks inklusi sosial. Karena ini yang banyak sekali sekarang ini semua dilabelin inklusi sampai kita sendiri nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan inklusi itu. Jadi saya ingin mulai dengan video ini. Jadi ini adalah video yang saya ambil persis di depan gedung Wiataguana. Jadi itu adalah salah satu yang. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melihat dimensi persoalan yang lebih luas, karena perusahaan itu adalah salah satu bagian penting. Jadi saya ingin mendiskusikannya tidak mempersempit karena tidak ada fasilitas misalnya di dalam perusahaan, maka kemudian definisi mengenai inklusi itu sudah diselesaikan pada level infrastruktur. Tapi saya ingin memperluasnya dengan perbincangan yang lebih luas, salah satunya yang terkait dengan perubahan iklim. Tapi penyandang disabilitas dan lansia atau elderly ini bahkan sebelum ada krisis yang lain, dia itu sekarang juga dengan jumlah yang 23 juta orang itu mengalami soal di dalam keseharian yang menyangkut urusan publik. Nah ini saya mau share lagi satu lagi video, ini bintang filmnya saya sendiri ya, di atas kursi roda. Terpaksa tidak mundur, saudara-saudara. Nah, jadi itu yang terjadi di lapangan. Jadi saya ingin menceritakan ketika satu kebijakan itu tidak di-treatment secara holistik, secara komprehensif, maka selalu menimbulkan ekses. Nah, saya harap juga bahwa treatment soal inklusi di dalam perusahaan itu tidak hanya parsial-parsial.
Nah, saya mau memperbincangkan yang rada serius, jadi ada 2 slide lagi yang saya ingin bagi dengan teman-teman. Mengenai apa sih yang kita maksudkan dengan inklusi, dan tentu saja pasangannya kenapa muncul penting kita membicarakan inklusi, karena kita merasa ada satu yang disebut sebagai eksklusi. Jadi saya sedari awal saya cukup yakin bahwa kita diajarkan dengan keanekaragaman, apapun keanekaragaman itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau dia itu situasinya homogen. Nah, kalau kita pelajari lintasan sejarahnya, sebenarnya concern itu sudah sejak lama ya. Jadi banyak buku yang menulis perjalanan itu ada beberapa generasi, bahkan di abad ke-16, 17 itu sudah mulai. Dengan satu alasan, karena depresi ekonomi, ada yang terkesampingkan di dalam ekonomi, muncul korban karena perang dan lain-lain, maka muncul disabilitas, lalu keluarlah berbagai macam kebijakan. Salah satunya yang paling progresif itu di Eropa. Lalu setelah itu muncul generasi kedua di Jerman yang memperkenalkan asuransi sosial, asuransi kesehatan, hari tua, dan juga penyandang disabilitas. Dan terakhir kita tahu sudah mulai banyak diperkenalkan juga mengenai asuransi dan bantuan universal. Jadi semacam jaminan kalau ada apa-apa, tidak usah artinya ada support dari pemerintah yang memang bisa diterima oleh warganya, baik itu berdasarkan kondisi maupun tidak ada kondisi. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks kebijakan, kita melihat kita ini kadang-kadang dibingungkan karena seringkali apakah kebijakan sosial atau apa yang kita perbincangkan saat ini bagian daripada kebijakan publik, kebijakan pembangunan sosial, atau kebijakan sosial sendiri. Nah, ini lebih-lebih cara kita mendekatinya itu berdasarkan tupoksi kelembagaan atau organisasi. Jadi seringkali koherensinya itu menjadi persoalan. Nah, di sisi lain, di dalam konteks yang lebih umum, biasanya dikenal dengan apa yang disebut sebagai the big five. Orang bicara kebijakan sosial itu pasti kira-kira 5 hal ini: kesehatan, perumahan, pendidikan, pelatihan kerja, jaminan sosial, dan pelayanan sosial. Jadi tidak dilihat orang misalkan seperti saya ini, yang walaupun terganggu mobilitasnya, saya masih 70% itu masih memfungsikan otak dan pikiran saya di dalam banyak pekerjaan. Karenanya seringkali kita melihat satu kebijakan sosial itu di dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi ada yang lebih mengarahkan kepada untuk meminimalisasi risiko. Jadi ini terutama yang dikait-kaitkan atau program yang lebih terfokus kepada individu. Lalu ada juga yang lebih luas dari situ, yaitu yang fungsinya sebagai untuk mempertahankan status sosial ekonomi, ada individu, keluarga, dan komunitas. Dan terakhir, apa yang relevan dengan kita itu apa yang disebut sebagai kelompok rentan, ada difabel dan lansia, anak-anak, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita ingin menempatkan non-state aktor atau aktor non-negara atau lembaga-lembaga yang di luar pemerintah, maka kita harus memahami bahwa apa yang dilakukan itu bukan sekedar inisiatif sukarela dari perusahaan, tapi ini harus didorong menjadi satu kebijakan atau pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, tentunya ada implikasi yang sebetulnya tujuan pembangunan kebijakan sosial itu adalah apa yang sering kita kenal, sering kita dengar, nanti teman-teman silahkan aja googling, ada deklientisasi. Jadi kelompok kecil yang menguasai menguasai kebijakan atau mobilisasi resources itu juga akan sangat-sangat berpengaruh kepada kebijakan sosial
termasuk juga warga-warga yang rentan atau terkesampingkan. Nah, karenanya di dalam konteks inklusi sosial itu, maka harus dibuka juga ruang untuk mendefinisikan kembali apakah itu yang disebut dengan kebijakan sosial. Apakah intervensi dari kebijakan sosial itu adalah intervensi dari ekses ekonomi lalu dibikinkan program sosial, atau memang ini menjadi satu kesatuan, tujuan daripada pembangunan itu adalah untuk katakanlah kesejahteraan sosial, di mana jaminan termasuk juga pengelolaan risiko itu menjadi penting. Nah, sayangnya semua itu datang bersamaan. Jadi saya sering berdiskusi dengan teman-teman itu, kita berada di dalam situasi konjungtur di mana berbagai peristiwa yang datang bersamaan, yang tidak linear dan dinamik. Maksudnya itu bahwa kita tidak lagi bisa menyelesaikan hanya secuil. Jadi kita ini kalaupun katakanlah perusahaan mau didorong, levelnya itu sudah menjadi bagian daripada bagaimana komitmen misalnya terhadap dalam konteks perubahan iklim itu adalah mereka menjadi bagian daripada untuk memobilisasi aktor di luar pemerintah yang kira-kira jumlahnya itu jauh lebih banyak, resources-nya lebih banyak daripada lembaga pemerintahan. Nah, ini bagian yang terakhir yang ingin saya ajak diskusi kepada teman-teman. Jadi yang kita ini tidak punya contoh ya. Jadi saya seminggu 2 kali ini selalu menggugat apa yang di jalanan ketika saya masuk ke kantor, satu kantor pemerintah, non pemerintah, korporasi, selalu saya itu punya masalah aksesibilitas terhadap tempat itu. Dan bukan hanya sekedar aksesibilitas, tapi di situ juga tetap saja ketika saya berinteraksi, saya ini merasa sebagai satu orang yang merasa didiskriminasikan. Jadi definisi yang konkret di lapangan ketika saya ditanya apa yang disebut sebagai inklusivitas. Jadi ketika saya kemanapun berada, orang tidak pernah mempertanyakan saya ini kenapa, kok saya ini seperti saya pakai kursi roda, jalan-jalan seperti kemudian datang dari satu planet tertentu, tapi itu dianggap sebagai satu masyarakat yang tidak terpisahkan. Nah, di dalam konteks itu maka ketika kita bicara inklusivitas di dalam konteks yang lebih diturunkan kepada level praksis, setelah saya renungkan paling tidak di dalam pelembagaannya ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah mungkinkah di dalam kebijakan, entah itu perusahaan, entah itu pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip apa yang dikenal sebagai prinsip desain universal. Jadi yang bagaimana orang semua itu bisa akses, terbuka informasinya dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Yang kedua itu ada eksperimen yang menarik yang dilakukan Ostrom sejak lama bahwa tentang 8 prinsip bagaimana tata kelola itu bisa solid dan berkelanjutan. Bagaimana membangun satu komitmen, disepakati sampai kepada monitoring, evaluasi, dan sanksinya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, jadi setelah saya keliling ke banyak tempat, kita ini bahkan tidak punya apa yang disebut contoh daripada inklusivitas atau masyarakat inklusif, atau katakanlah ruang, kalau kita bicara inklusif berarti kita ini orang selain kita yang bahkan berbeda kemampuan fisiknya itu mendapat tempat. Artinya apa? Bahwa mereka harus diperlakukan secara setara. Nah, ini proses pelembagaan ini adalah proses yang lama, salah satunya juga
dialog-dialog seperti ini menjadi penting, termasuk juga yang ada di front line ya. Misalkan gini, di kafe-kafe misalkan ya, di hotel-hotel, jarang banyak teman saya yang penyandang disabilitas misalkan mendapat kesulitan ketika memilih menu misalkan ya. Di luar katakanlah sudah kita bisa bilang akses kepada itunya sudah oke, tapi menanyakan menu tidak ada menu untuk penyandang disabilitas netral. Lalu ketika menanyakan lain juga karena dia rungu juga tidak bisa bertanya tentang informasi tentang itu. Nah, sehingga saya berpikiran mungkin kita kalau kita ingin menjadikan contoh sebagai dorongan untuk satu perubahan, maka ini penting untuk dimulai di berbagai tempat termasuk di dalam perusahaan. Nah, ada juga soal lain yang penting juga. Kita tahu bahwa dengan COVID ini juga misalkan peran antara laki dan perempuan itu mengalami banyak pergeseran ya, terutama kelompok perempuan. Apalagi ditambah lagi oleh dia nempel atribut lain sebagai penyandang disabilitas. Semakin dia menghadapi banyak persoalan. Akibatnya di dalam entah itu prosedur, entah itu infrastruktur, tentu ada penurunan katakanlah standar-standar yang memang kita anggap bisa menerapkan tadi prinsip-prinsip dari universal design. Nah, yang terakhir tentunya kita menghadapi satu momentum yang penting, nanti Kang Jalal dan juga Mbak Sita bisa membahas, adalah tahun penting di mana 2030 dan 2050 adalah satu milestone dari Paris Agreement. Nah, kita tidak punya tanda-tanda sampai tahun ini, 8 tahun yang tersisa sampai 2030, hampir semua negara itu punya komitmen untuk itu. Nah, karenanya kalau perusahaan atau korporasi yang punya komitmen untuk menerapkan ESG tadi, sudah selayaknya bagian dari proses itu adalah concern terhadap inklusivitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Nah, yang terakhir ini sudah slide terakhir, saya putar video lagi. Ini sejarah perjalanan saya dengan teman-teman yang melihat bahwa pendekatan itu untuk penyandang disabilitas dan lansia yang jumlahnya di Indonesia 23 juta orang, difabelnya lalu lansianya hampir 30 juta lebih, jadi kita punya 60 juta, dan di dunia difabelnya disabilitas sendiri ada sekitar 1 miliar orang. Maka kalau ini tidak dipertimbangkan, menurut saya tidak ada argumen bagaimana sebenarnya pembangunan itu semestinya ya dijalankan. Jadi ini yang terakhir, mungkin 2 menit terakhir, 1 menit terakhir saya isi dengan ini ya. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini, urat darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurung, berlapis pagar duri sekitarku, bangsaku pun yang sanggup
menghalangimu bernyala di dalam hatiku. Hari ini, hari milikku, juga esok masih terbenam, dan langit kan tetap bernyala. Di sini, di urat darahku, berlapis agar duri sekitarku. Saya kira apa namanya, itu saja yang bisa saya bagi ke teman-teman. Kok berhenti ya? Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Pak Farhan untuk presentasi dan videonya yang luar biasa. Ini juga menggugah sekali karena ternyata dari sini kita juga melihat bahwa apa yang saat ini sedang dilakukan pemerintah daerah, terutama ya kalau yang saya lihat sendiri di kota kota saya gitu. Jadi saya juga jadi bertanya, apakah ini hanya sebuah kewajiban atas sebuah instruksi atau memang pemerintah kita, pemerintah daerah terutama di mana tempat kita berada melakukan ini berdasarkan kebutuhan yang memang dilihat di masyarakat. Seperti tadi yang Pak Dilan sampaikan, kita melihat bahwa trotoar yang sudah dibangun dengan baik, tapi dikasih tiang-tiang yang karena supaya motor kadang-kadang suka lewat, ternyata nggak bisa dilewati oleh oleh wheelchair seperti itu. Ini juga kan miris sebetulnya. Sebenarnya ini untuk difabel, tapi ternyata ada hal-hal yang belum berfungsi dengan semestinya seperti itu. Ini juga jadi bahan-bahan pemikiran ya dari tadi penjelasan Pak Dilan, walaupun hanya 6 slide tapi betul-betul bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak. Saya ingin bertanya sebetulnya, tapi tadi seperti janji saya punya satu orang penanya yang boleh dijawab langsung secara tanpa menunggu waktu diskusi, baik raise hand maupun chat. Tapi setelah saya melihat di kolom chat ada satu orang yang sudah sejak tadi menyampaikan pertanyaan. Boleh ya, panitia saya bacakan? Mas Arief? Silakan. Oke, baik. Ini ada Ibu Nur Komariah. Selamat sore Ibu, selamat sampai jumpa kembali kita di ICRD. Ibu Nur Komariah sebagai pelanggan setia kami. Pertanyaannya juga luar biasa untuk Pak Farhan. Mungkin Pak Farhan juga sudah bisa membaca dalam chat box. What's the biggest challenge based on your experience to building inclusivism in your ecosystem in working or access for public facilities? Ya, karena kita tahu ya Pak ya, itu tidak mudah untuk akses semua public facility. Jadi bagaimana you create the inclusivism as an approach in social innovation or ESG? Mungkin bisa dijawab sekarang untuk satu pertanyaan ini sebelum nanti kita tampung pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk sesi diskusi di belakang. Silakan Pak Farhan. Halo, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat apa namanya dimensi dari persoalan itu sangat luas ya. Seperti apa yang saya sampaikan, itu tidak bisa dilakukan secara sekuensial. Tadi saya tunjukkan bahwa semua dari mulai konvensi sampai kepada apa namanya peraturan itu sudah ada di level nasional bahkan sampai petunjuk teknis. Tapi ketika kita bicara pada level grassroots misalkan,
yang mengontrol itu bahkan bukan aturan-aturan itu. Jadi ada konstruksi yang berakar di dalam misalkan agama, keyakinan itu adalah betul-betul orang penyandang disabilitas itu adalah bukan bagian daripada wujud ideal dari. Maka terlihat misalkan saya jumpai hampir di semua agama, saya kalau kita masuk masjid aja itu tangganya tinggi, tidak ada tuh fasilitas untuk penyandang disabilitas. Lalu di masjid-masjid besar orang dengan berpakaian beragama, agama apapun ya saya sampaikan di sini, tetapi parkir itu dengan gampangnya gitu menghalangi guiding blocks gitu kan. Begitu juga di jalanan. Jadi ada konstruksi sosial yang menurut saya perlu diperdebatkan. Karena kalau begitu teman saya bilang begini, kita ini sudah dikesampingkan di dalam keseharian, masuk surga pun kita sudah tidak diberi kesempatan karena kita tidak punya akses ke tempat ibadah. Jadi karena dianggapnya bahwa yang penyandang disabilitas dulu ada istilah cacat ya, sebagai produk produk cacat daripada yang dibikin oleh Tuhan gitu. Padahal ini sesuatu yang tentu ada maksudnya kenapa sama seperti yang Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Nah, karenanya ada yang pada level kebijakan ya. Jadi kebijakan ini sangat penting ya. Kebijakan ini bukan sekedar istilahnya perumusannya itu kalau penyandang disabilitas terkenal bilang begini, tagline itu, nothing about us without us. Jadi jangan mendesain satu kebijakan, bahkan berbicara dengan penyandang disabilitas itu tidak pernah mengarang-arang gitu kan. Bagi saya yang punya masalah kaki kanan, kaki tidak bisa, bahkan kalau saya mendapatkan kesempatan naik 10 cm itu luar biasa. Maka ketika ketinggian itu didesain kurang dari lebih dari 10 cm, maka artinya saya tidak bisa jalan, akses kepada jalan itu. Jadi itu soal teknis yang lain. Saya terpaksa di jalan itu melawan arah. Karena kalau saya menggunakan jalur yang sesuai arah, itu ada 3 sampai 4 kali untuk menggerakkan kursi roda saya, yang listriknya aja terbatas hanya untuk 20 kilo. Lalu juga saya malam-malam, misalkan saya sering keluar malam gitu, itu tombol itu tuh sering tidak ada, tidak menyala. Makanya saya seringkali yang menolong saya di dalam keseharian di malam hari itu adalah bukan aparat keamanan, tapi para ormas yang memegang kekuasaan di tempat parkir. Nah, karena saya seringnya berinteraksi, maka kemudian saya dijagain ketika menyeberang dan seterusnya. Tapi kan ini bukan cara sistemik menyelesaikan masalah. Nah, jadi itu pada level kebijakan, pada level publik, pada level inovasi. Seorang penyandang disabilitas seperti saya yang punya paraplegia istilahnya itu ya, yang saraf gangguan di tulang punggung itu, maka pengeluaran saya tidak beraktivitas itu makin bertambah. Saya kasih contoh, saya sekarang menggunakan Pampers sehari sampai 3 kali karena Pampersnya itu didesain bocor, gampang bocor gitu. Sementara saya harus tidurnya itu ke kanan, ke tengah, ke kiri. Kalau enggak, itu akan terjadi luka di sini. Nah, belum melakukan apa-apa, saya dan teman-teman yang sejenis sudah keluar Rp1.000.000. Jadi, kalau misalkan material dari Pampers-nya didesain itu gampang bocor,
maka itu luar biasa tuh. Jadi inovasi untuk mencari material di dalam apa keseharian yang bisa dipakai itu menjadi penting. Belum juga seperti asistif teknologi yang lain ya. Saya dalam hal ini kursi roda. Jadi saya berharap tadi ketika bicara ESG, saya nggak tahu rumusan ini, saya harus tanya ke Kang Jalal dan Mbak Sita, kalau kita perluas di dalam konteks inklusi sosial itu seperti apa? Selama ini kan tepatnya hanya pada CSR gitu kan. Atau juga ada bagian-bagian untuk mempermudah orang bekerja di dalam perusahaan. Tapi mestinya tidak sekedar itu ya, tidak sekedar orang mengakses fasilitas atau memberi ruang untuk bekerja, tetapi memang perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba untuk mendorong ada satu katakanlah berbagai macam produk yang bisa diserap oleh penyandang disabilitas dan lansia secara terjangkau. Kira-kira itu ya. Mungkin masih nanti saya jawab lagi sambil nanti dengan Kang Jalal dan Mbak Sita juga. Terima kasih, Mbak Peggy. Terima kasih Pak Farhan atas penjelasannya. Semoga Ibu Nur Komariah untuk sementara sudah bisa terjawab ya atas pertanyaan tadi disampaikan. Ini privilege untuk penanya pertama dalam setiap sesi.